Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah hari ini ibu-ibu semuanya kita di acara Majelis Ilmu, insyaallah pada Sabtu 31 Agustus tahun 2024. Dan insyaallah kita di dunia siar yang insyaallah dirahmati Allah, ikhwafil rahimakumullah yang ada di rumah, para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Tentunya ibu-ibu dirahmati Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bahagia nggak ada di sini nih? Bahagia, Masya Allah, luar biasa. Semoga semangatnya ibu-ibu terus menggelora ya, apalagi yang berjilbab merah ya, menandakan akhir dari 17 Agustus ya. Nah, penutupnya di tanggal 31. Semoga semangatnya selalu menggelora seperti pahlawan-pahlawan dulu ya. Amin.
Tentunya juga ada ibu-ibu yang kalem, adem, insya Allah bidadari surga. Amin. Ya, ada dua majelis taklimnya hari ini, Fafila rahimakumullah. Yang pertama tadi dengan salawat pembuka, yakni dari Majelis Taklim Al-Ihtisam. Masya Allah, nih luar biasa. Jauh Bu perjalanan? Lumayan. Hari ini terik ya, panas ya? Alhamdulillah. Dan insya Allah untuk majelis taklim kedua ada Permata Sungai Raya Dalam. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat di sini? Alhamdulillah. Tak sah rasanya karena kedua majelis taklim sudah hadir. Tentunya ada pemateri ya yang akan mengisi di majelis ilmu hari ini. Ada Ustazah Syarifah Aziza LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sama ya Ustazah ya? Iya. Iya. Sehati. Sehati nih ternyata ya. Emang gitu kalau jiwa ibu pasti sama gitu ya. Kalau saya kayaknya sama yang sebelah nih, ada merah-merahnya. Kalau Ustazah sama ibu-ibu yang ada di hadapan kita. Baik, Fafila rahimakumullah, kita akan ngebahas mengenai tema temanmu adalah surgamu. Dan baik seperti apa, langsung aja kita akan mendengarkan sebagai pembuka dari Ustazah. Disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Pertama, sebagai pembuka kata, sebagai pengawal kalimat, tak lain yang tak bukan yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana segala langkah kita, setiap hembusan nafas kita, kalau tanpa izinnya, maka belum tentu kita bisa melangkah sampai di sini. Atas izinnya, atas rahmatnya, atas karunia-Nya, tidak ada sedetik pun pikiran kita yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In syakartum la azidannakum. Kalau kalian selalu bersyukur, Allah tambah. Wala in kafartum, kalau kalian ingkar, maka sesungguhnya itu adalah azab dari Allah, sangatlah pedih. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang telah kita lantunkan puji-pujian tadi, semuanya itu untuk beliau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salawat, dengan pujian tadi. Kalau pujian kepada manusia belum tentu kita bertemu di akhirat. Tapi kalau kita memuji kepada Rasulullah, jelas-jelas beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan bacaan salawat yang membaca dengan suara yang indah, yang mendengarkan, yang membacakan, yang juga mendengarkan di luar studio ini, mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya. Amin. Tema kita yaitu temanmu surga. Surgamu. Yang buat tema lupa, Bu. Temanmu surgamu. Biasanya yang familiar itu adalah rumahku surgaku. Tapi hari ini sebuah kalimat sederhana yang juga saya ambil dari beberapa contoh-contoh tema-tema, yaitu temanmu surgamu. Sebuah kalimat sebagai doa bahwa ketika kita mengucapkan temanmu adalah surgamu, berharap kita berdoa kepada teman-teman, mudah-mudahan kita tidak salah pilih. Ketika memilih, bukan hanya memilih jodoh, bukan hanya memilih rumah, bukan hanya memilih alamat, tapi memilih teman itu menentukan apakah kita berada di kampung akhirat yang baik atau di kampung akhirat yang tidak baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Yang dimaksud di sini bukan suami saja, bukan anak saja, tapi orang yang kita cintai, sahabat yang kita sukai karena imannya, karena solehnya, karena takwanya. Maka menyukai orang beriman itu berpahala besar. Kalau ada orang beriman bertakwa, jangan kita iri, tidak boleh.
Iri meningkatkan motivasi boleh, tapi kalau iri dalam tanda kutip membenci, iri yang berasal dari iblis, itu dosa besar. Mestinya kita mendapat pahala. Makanya kalau ada orang yang soleh kita ucapkan alhamdulillah atau subhanallah. Baiklah, pertama-tama ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini manusia, ya kita manusia ya Bu. Alhamdulillah sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya, itu harus kita akui. Jadi jangan sampai kita baik laki-laki maupun perempuan merasa kita ini tidak sempurna. Kita sudah sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan. Kenapa? Karena ada akal, ada nafsu. Ada nafsu, ada akal. Makhluk yang lain hanya ada akal, tidak ada nafsu. Atau ada nafsu, tidak ada tapi manusia diberikan dua pilihan. Ada akal, ada nafsu. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk berakal, tapi juga dia bisa memiliki nafsu. Yang kedua, Allah meletakkan manusia itu di tempat derajat yang paling tinggi. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Quran surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah bukan malaikat. Bukan jin yang jin ada yang soleh. Tapi sesungguhnya manusia yang paling tinggi takwanya kepada Allah, itulah manusia, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Oleh karena itu manusia diberikan dua fungsi dalam hidup ini. Satu fungsi sebagai manusia individual, manusia sendiri. Sendiri itu maksudnya ada saatnya kita sendiri ya Bu ya. Sendiri, kita tidak mau diganggu. Kalau ibu tidur mau diganggu enggak? Enggak. Mau istirahat mau sendiri. Ada orang yang mau makan ditemani. Ada orang yang mau makan enggak usah ditemani. Jadi itu hak manusia. Ada orang yang butuh istirahatnya memang mau sendiri, ada orang yang minta ditemani. Itu hak manusia, hak individual manusia. Tapi ada yang kedua, hak sosial. Nah, hak sosial, dia butuh interaksi. Jadi kalau kita melarang orang untuk berkumpul, salah. Melarang orang untuk punya teman, salah. Karena kita diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk bergaul lah bahasa kerennya. Dan salah satunya, nah ini Bu, yang salah satunya sebagai fungsi makhluk sosial adalah pandai memilih teman. Mbak Indah, kalau bicara memilih teman ini seakan-akan orang muda aja, ya enggak Bu? Seakan punya orang muda, anak-anak remaja enggak. Bahkan memilih teman ini akan sampai di akhirat bertanggungjawaban. Bahkan teman yang baik nanti akan menolong kita sampai di hari kiamat. Masya Allah. Yang akan diberikan haknya nanti memberikan syafaat. Dia akan berdoa kepada Allah supaya teman yang aku tinggalkan di dunia, itu ada dalam Quran Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi ada dua teman yang saling menyukai dalam kesalehan ketaatan, salah satunya meninggal salah satunya, yang satu masih hidup. Yang meninggal di alam barzah itu berdoa kepada Allah, ya Allah jaga teman saya, kesalehannya yang sudah saya tularkan jaga, keimanannya yang sudah bagus jaga, istiqomahkan dia, jangan berikan dia jalan yang sesat. Sampai segitunya, Masya Allah. Maka memilih teman kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ibaratnya berada di buah tempat yang berbeda.
Satu dekat dengan penjual minyak wangi, satu dekat dengan pandai besi. Pandai besi. Kalau kita dekat orang penjual minyak wangi, subhanallah, ini hadis ini ya, bukan perkataan manusia, hadis. Rasulullah merumpamakan orang yang mendapati teman soleh itu berada di dua kondisi. Satu, seakan-akan dia berada di tempat jual minyak wangi. Insya Allah ya Bu, kita dari jauh udah cium baunya ya. Ada counter yang jual parfum, sebelahnya jual sembako. Itu baunya sampai di warung sebelah. Walaupun kita tak beli, kita tak makainya ya Bu, sampai teman yang baik itu punya efek minimal baunya ketularan. Segitunya ya. Yang kedua, permisalan teman yang buruk, kata Rasulullah SAW, seperti kita berada di tempat pandai besi. Walaupun kita tidak berada di dekat dengan dia, tapi percikan apinya bisa melukai kita, bisa mengotori baju kita. Maka dalam hal ini kita harus pandai-pandai. Bukan berarti kita tidak boleh memilih-milih. Oh tak bagus, tak usah kawan. Tidak. Tapi jatuh pilihan kita untuk bisa jadi inspirasi kita. Yang menegur kita, yang menasihati kita. Kalau salah minta ditegur, ya kan? Kalau keliru minta luruskan. Kalau teman itu tidak mesti banyak, teman dekat tidak mesti banyak. Tapi kalau teman boleh banyak. Tapi teman dekat, makanya dalam ayat tadi Quran surah Az-Zukhruf itu bahasanya al-akhilla, teman dekat, korin. Jadi udah sehati, udah satu frekuensi bahasanya. Ada kutipan dari seorang khalifah Umar bin Khattab mengatakan, Bu, ma'atal abdu ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salih. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara yang soleh. Jadi teman itu bisa saudara, bisa keluarga, bisa sekampung, bisa keluar kampung, pokoknya teman. Apabila engkau dapati dia, jangan lepaskan, pegang dia erat. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kita bergaul ini kan banyak ngelihat si Ina, si ini, si itu. Enak Bu, ini begini, ini begitu. Macam-macam lah model manusia nih. Termasuk kita juga belum sempurna. Kalau kamu dapat, kata Umar bin Khattab, di antara pergaulanmu tidak ada nikmat yang paling besar setelah Islam kecuali engkau dapatkan teman yang soleh. Kalau kau telah dapatkan, telah kau temukan teman yang soleh, pegang dia erat-erat, jangan lepaskan. Insya Allah. Kalau udah lepas milik orang. Ini bicara teman, ini bukan bicara suami. Bicara teman. Insya Allah, subhanallah. Nah, maka insya Allah nanti kita akan sampaikan dari bahasan-bahasan yang di awal ini. Tentu Islam menawarkan beberapa keutamaan di dunia memilih teman yang soleh. Apa aja keutamaannya kita pilih teman yang soleh itu? Insya Allah nanti kita sampaikan. Akan kita bahas. Kita tahan dulu. Ya, Ikhwatul Rahimahullah, para pemirsa MTU TV Mujahidin Pontianak dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM telah tadi ya mendengar pengantar. Tentunya kita adalah makhluk yang sempurna, hanya saja mungkin pikiran kita saja nih ya yang mengecil, akibatnya negatif thinking atau salah pilih pergaulan dan lainnya. Tentunya ada keutamaan nih Ikhwatul Rahimahullah, mau seperti apa? Nantikan kelanjutannya di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan insya Allah kembali lagi bersama saya Uti Hinda menemani di ruang siar Papila Rahimakumullah, para pemirsa MTV TV Mujahidin Pontianak dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Dan juga tentunya masih membersamai di program Majelis Ilmu di hari Sabtu, bertepatan juga di tanggal 31 Agustus tahun 2024. Baik, Papila Rahimakumullah, tentunya ibu-ibu dirahmati Allah, gimana nih, masih semangat mendengarkan? Masih, Masya Allah. Nih ya, kita akan mengulik kembali ya mengenai tema hari ini, ya. Nih, temanmu adalah surgamu, dimana tadi sudah dikatakan dengan Ustazah kita adalah makhluk yang sempurna. Tentunya juga kita harus pandai memilih ya dengan teman-teman kita, bagaimana, apalagi biasanya perkumpulan ibu-ibu nih banyak jenisnya Ustazah, banyak sekali jenisnya. Ada lagi ibu-ibu yang ini, apalagi grup-grup WA-nya tuh ada ibu-ibu ini, yang ini. Ibu ngalamin ya. Nah, tentunya kita harus pandai memilih teman mana sih yang sepatutnya kita jaga, kemudian teman mana sih yang harus panjang nih ya silaturahminya. Ada juga teman yang mungkin dikurangi dulu komunikasinya, agar kenapa? Agar untuk menjaga diri kita ya, agar tidak terpengaruhi. Karena biasanya dengan kata tahu ndak ibu sebelah tuh, mulai itu panjang ya ceritanya ya. Dengan hal-hal seperti itu, semoga kita ibu-ibu semuanya, kita semuanya di sini terjaga dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mendengarkan kembali ya mengenai keutamaan untuk temanmu adalah surgamu. Bagaimana kelanjutan setelah tadi diberikan pengantar Ustazah? Boleh kepada Ustazah disilahkan. Baik. Jadi sesi yang kedua ini, kalau temanya temanmu surgamu, seakan-akan ini hanya dapatnya di surga. Padahal temanmu surgamu itu di dunia kita sudah dapat surganya, sudah dapat bahagianya, udah dapat ada aura-aura baik yang kita dapat gitu ya Bu ya. Walaupun hanya WA, SMS, tapi kita dapat aura surganya itu. Benar enggak Bu? Itu karena itu dari Allah. Maka dalam Islam yang dimaksud dengan surga dunia itu ada 3 teman yang baik, yang soleh itu. Yang pertama, teman yang soleh itu dia akan meluruskanmu. Dia akan membawamu kepada arah yang lurus. Kalau dia salah, dibilang salah. Enggak Bu? Kalau dia betul, dibilang betul. Bukan terbalik. Kalau dia betul, disalahkan. Kalau dia salah, dibetulkan. Nah, ini bukan teman yang baik. Sederhana. Berarti kalau kita ngukur, standarnya sederhana aja. Kalau kita betul, dia support, minimal, dah sabar, itu kan. Sabar Bu, memang begitu. Bukan nih marah-marah kan, itulah kau begini. Tapi teman yang baik, dia menyintai kita, menyukai kita, itu dari dalam. Ikhlasnya Allah kasih di sini. Gitu. Jadi teman yang baik itu tidak mesti semuanya dibenarkan sama dia. Oh iya betul, iya. Akhirnya kita tersungkur, masuk paret. Terjerumus kita, bukan hanya di dunia, terjerumus di neraka. Ini teman ini, kenapa penting kita bahas? Karena akan nanti dibawa sampai ke akhirat. 1. Yang kedua, teman yang soleh itu, indikasi yang kedua, dia selalu mendoakan walaupun dalam kesembunyian. Jadi teman yang baik tidak mesti ngomong, aku doakan kau ya, tenang ya, aku doakan terus kau. Tidak mesti seperti itu. Teman yang baik, dalam sebuah hadis disebut oleh Rasulullah SAW, apabila ada seorang muslim yang mendoakan temannya dalam kesendirian, dalam kesembunyian. Kita kebetulan satu sub nih sama teman. Dia mungkin arahnya agak terpisah. Ingat, mungkin dia sedang mengalami ujian, sedang mengalami musibah, dia tidak minta didoakan. Tapi teman yang satu ini betul-betul mencintai dia karena Allah. Kesian, dibantu dia. Karena kondisi ekonomi dan sebagainya, ya Allah, dia angkat tangannya,
Dia berdoa kepada, ya Allah, mohon berikan ketabahan kepada ibu si A, ya Allah. Padahal dia tidak request tadi, dia tidak minta. Tapi dia mengangkat tangannya dengan suara yang sepi, dengan suara yang pelan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya doanya kepada Allah untuk temannya yang soleh, yang dia cintai, yang dia sukai itu diaminkan oleh malaikat. Masya Allah. Diaminkan oleh malaikat. Diaminkan malaikat, maka Allah kabulkan apa yang dia minta untuk temannya dan dia dapat pahalanya. Jadi tidak rugi kalau kita doakan orang lah. Kan kita sering nitip doa ya Bu. Tapi kalau teman yang soleh tak perlu dititipi. Spontan dia ingat, ya Allah kasihan dia. Ku doakan kepada Allah apa yang terbaik untuk di teman yang soleh. Subhanallah. Itu Rasulullah janji itu. Jadi kalau kita doakan teman dalam kesepian, tanpa diminta, tanpa pakai tulisan, kadang ada teman itu pakai pesan begitu ya, insya Allah akan diaminkan malaikat. Kemudian Allah akan kabulkan dan dia akan dapat pahala. Terus apa yang ketiga? Yang pertama tadi apa Bu? Meluruskan ya Bu ya. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Yang kedua, selalu didoakan dan doanya diistijabah oleh Allah walaupun dalam kesunyian. Yang ketiga ini adalah teman yang baik akan memberikan bekas syafaat nanti di hari kiamat. Yang ketiga ini yang luar biasa. Itu tadi dalilnya dalam Quran surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu surah yang ke-43. Az-Zukhruf namanya. Zukhruf 43, apa kata Allah? Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Nanti di hari kiamat teman-teman besti-besti, teman-teman dekat kata Allah akan menjadi musuh. Dekat di dunia, ketika di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa ketika dia dekat dunia akan dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat. Dijelaskan firman Allah ini dalam tafsir Ibnu Katsir panjang sekali. Nanti di hari akhirat, teman yang membawa kita kepada kejahatan nanti sampai di sana, sampai di akhirat saling menyalahkan. Itulah gagal kau nih, aku tak sholat. Gagal kau inilah rumah tangga aku berantakan. Gara-gara kau inilah aku musyrik kepada Allah. Saling menyalahkan. Padahal dalam dunia ketawa kikik-kikik, senang kesana sini kemari segala macam, tidak nampak bermusuhan. Tapi ketika di akhirat satu menyalahkan, timbul permusuhan. Itulah kata Allah, al-akhilla. Maka bahasa Allah di sini al-akhilla itu teman dekat, Bu. Teman dekat, seperjuangan, udah sama-sama curhat, sama-sama memberikan. Tapi kalau tidak takwa pondasinya, nanti di hari kiamat mereka menjadi musuh. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut di ayat 25, Nabi Ibrahim itu pernah menasehati umatnya yang menyembah berhala. Jadi umat Nabi Ibrahim itu kan memang banyak penyembah berhala. Kata Ibrahim, kamu yang hari ini nampak berkasih sayang tapi menyembah berhala, ingat, nanti di hari kiamat kalian akan menyalahkan satu dengan yang lain. Kalian akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain karena kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka, saling menyalahkan. Itulah gagal kau. Itu akan nampak nanti di hari kiamat. Mana auzubil. Insyaallah kita ndak, aura-aura kita baik-baik semuanya. Pengajian yuk kita ajak, walaupun dia bilang letih, tak apa kita ajak dia.
untuk ke hal yang kebaikan, jangan ada kata menyerah. Kita ajari. Karena itu nanti akan menjadi bekas di hari kiamat. Ya. Ada satu lagi yang menyentuh hati dalam tafsir ini menjelaskan, andai kata ada dua sahabat, salah satunya dicuci dulu ke neraka, satunya langsung masuk ke surga, maka penduduk surga mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tunggu temanku ini. Aku berdoa kepada Engkau supaya lamanya dia di dalam neraka ini karena dia sering mengajak aku kepada kebaikan, tolong berikan syafaat kebaikan dia itu supaya dia lekas keluar dari neraka dan segera bersamaku ke dalam surga. Jadi syafaat yang dimaksud itu adalah sesuatu yang punya efek yang kita sudah lakukan di dunia ini. Memang tidak nampak bekasnya ya Bu ya, biasa-biasa saja. Tapi nanti tabungannya akan kita dapatkan ketika di akhirat. Ibu percaya enggak nih? Percaya. Yakin? Yakin. Makanya berteman dengan orang-orang baik pasti penuh dengan ujian. Ya Bu ya? Baru gak ikut pengajian, dah saleh, dah macam orang soleha, macam orang alim, baru gak ikut pengajian. Nah, biasa itu. Begini biasa itu. Khuffatil jannatu bil makari. Urusan surga itu memang tak ada yang senang, ya. Khuffatil jannatu bil makari. Kalau urusan surga selalu dihiasi dengan yang tidak suka. Tapi khuffatin nar bisyahawat. Tapi kalau urusan neraka, mudah. Enggak? Nah, itu sudah begitulah jalannya. Maka 3 ini merupakan surganya kita ketika mendapatkan teman yang soleh. Pegang dia erat-erat. Tidak berarti ibu ikat dia, jangan. Pegang hatinya, ya. Ikat jiwanya supaya sama-sama satu frekuensi. Frekuensi itu? Punya satu visi, punya keinginan. Kalau salah, sama-sama mengingatkan. Jadi teman itu yang baik itu tidak takut untuk mengingatkan. Kalau yang satu tidak mau diingatkan, tidak bisa jadi teman ya Bu. Enggak, dia malah ingatkan aku terus ceramah, terus risau aku dengarnya. Bisa nggak jadi teman? Enggak bisa. Tapi Allah akan temukan sama-sama jiwanya, sama-sama hatinya. Apa? Takwa kepada Allah. Maka bukan hanya di dunia, yang 3 ini nampak di dunia, tapi nanti syafaatnya nanti akan diberikan oleh Allah di akhir. Ya. Ini tuh Mbak Indah, 3 hal yang saya yakin ibu-ibu ini, ibu-ibu jamaah majelis taklim ini bukan hanya di taklim. Banyak, seragamnya banyak. PKK, ya enggak? Arisan RT. Lihat dari seragamnya udah banyak. Lemari dah penuh dah dengan baju seragam. Artinya di mana-mana kita punya banyak pilihan. Oh, Ustazah, kalau di sini saya punya teman silakan. Di PKK punya teman yang dia itu Masya Allah gitu. Oh, ketika di majelis taklim ada, enggak hanya teman yang soleh itu di majelis taklim. Siapa bilang? Di pasar ada teman. Yang penjual-penjual di pasar itu banyak juga orang-orang baik, ya kan? Di mana di arisan, di kumpulan-kumpulan, silahkan Bu, silahkan kita bersosialisasi. Enggak ada yang selama kita berada di jalur yang baik. Maka kita temukan itu, insya Allah teman yang soleh akan membawa kita ke dalam surga. Insya Allah. Masya Allah. Ibu mau masuk surga enggak nih? Semoga kita ketemu lagi di surga ya. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Para pemirsa untuk TV Mujirin Pontianak, tentunya kita semuanya mengharapkan untuk sama-sama menjalankan kebaikan, ibadah yang taat, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita kembali lagi bertemu ya
ketika di sini hanya bertemu ya yang para pemirsa hanya melihat dengan dunia televisi, kemudian para pendengar radio Mujahidin hanya mendengarkan saja. Semoga tak hanya lewat mata dan juga tak hanya lewat telinga, tapi kita bisa bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ikhwah rahimakumullah, kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Alamin, kembali lagi bersama saya Indah Sari menemani para pemirsa MTV Mujahidin Pontianak dan para pendengar radio Mujahidin 105,8 FM tentunya di program Majelis Ilmu. Ikhwah rahimakumullah, kita di sini insyaallah di Majelis Ilmu hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dan waktu kita untuk 5 menit terakhir nih Ikhwah ya. Dan juga tentunya untuk segmen ini ibu-ibu semuanya insyaallah kita membuka pertanyaan ya untuk satu majelis taklim, boleh mewakili satu orang. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan kita tampung kemudian dijawab oleh Ustazah. Boleh, siapa dulu ingin bertanya? Boleh, silahkan untuk ibu, silahkan berdiri dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariana, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Ihtisan, Kelurahan Bangka Belitung Laut. Di sini saya ingin bertanya kepada Ustazah, saya sedikit cerita pribadi Bu Ustazah ya. Saya itu punya keluarga, tepatnya sepupu gitu ya. Dari kecil saya itu berteman dengan dia sampailah kami berkeluarga. Jadi saya boleh dikatakan udah seperti saudara kandung. Karena memang saya itu dari mama saya melahirkan saya, dia pun lahir gitu, beda 3 bulan saya dengan gitu kan. Jadi mama saya sakit, jadi saya tuh mohon maaf ya, nyusu dengan mamanya dia gitu kan. Jadi orang tua dia tuh udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Sampailah kami berkeluarga sekarang ini, tapi di sini Ustazah dia tuh menganggap saya selalu istilahnya bestinya dia gitu kan. Tapi kalau saya lihat kehidupannya dia ini nih memang mohon maaf agak memang kurang jauh dari ajaran agama gitu kan. Jadi saya selalu mengingatkan kepada dia gitu kan untuk paling tidak sholat jangan lupa, saya bilang gitu kan. Selalu mengingatkan, tapi implementasinya saya tuh tidak lihat dia tuh ngerjakannya gitu kan. Tapi dia selalu bilang saya bestinya dia. Kalau besti saya bilang kayak gitu, ya laksanakanlah apa yang udah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu kan. Saya lihat kehidupannya memang perjalanan kehidupannya itu memang perlu liku-liku. Mungkin karena satu tadi jauh dari agama gitu, mungkin karena lingkungannya, karena dia ini seorang penyanyi kafe gitu ya. Jadi dari segi pakaian ataupun apa gitu, pokoknya jauh dari itulah. Jadi saya mungkin saya mengingatkan dia bukan hanya sebagai seorang teman tapi juga sebagai seorang saudara gitu kan. Saya mengingat itu saudara saya lah gitu kan. Jadi bagaimana pertanyaan saya Ustazah, bagaimana cara saya untuk selalu mengingatkan dia nih untuk selalu mengingat kepada Allah gitu kan. Maksudnya dia selalu dibilang dengan saya mudah-mudahan kita di akhir bersama-sama, dia bilang gitu kan. Tapi dari perjalanan ini dia tidak mau, istilahnya bukan tidak mau berubah, tapi mungkin belum dapat hidayah gitu ya. Ya saya kira hanya itu saja Ustazah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ihtisan, kemudian dilanjutkan dari Permata Serdam. Ibu-ibu silahkan mewakili satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Ibu Susan Dewi dari utusan Permata Sedam, BKMT Permata Sedam. Terima kasih kepada Ibu Haja Sarifah Aziza LC yang telah memberikan pencerahan kepada kami.
Alhamdulillah memang agak bingung kalau untuk kita memilih teman yang terbaik, karena kita kadang-kadang di suatu kelompok pasti kita punya teman satu, di sini kita punya teman lagi, kita sudah punya teman lagi. Jadi seperti Mbak Ibu tadi beritahukan bahwa lebih baik kita memilih teman itu satu yang akan menunjukkan kita ke surga. Cuma kita memilih itu bingung mau yang mana yang saya pilih, karena kita berada di pengajian ini baik-baik semua. Kemudian di sekolah misalnya, karena saya mantan guru, saya punya teman juga, di tetangga mungkin punya teman juga, jadi banyak teman-teman itu. Kemudian kira-kira sebatas apa sih Bu yang harus kita curhatkan kepada dia, karena kadang-kadang isi perut kita, kata orang itu, masukkan ke dia, akhirnya terbongkar, akhirnya membongkar gitu kan, bukan? Jadi sebatas mana sih kalau kita punya bestie itu yang bisa kita ceritakan kepada dia. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kedua tadi setelah disampaikan oleh Ibu perwakilan dari Permata Sardam, boleh untuk keduanya Ustazah langsung menjawab. Baik, pertanyaannya berat-berat. Insyaallah. Berbobot semuanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan, artinya responnya sangat baik atas tema ini. Saya garis bawahi dari pertanyaan pertama tadi, bagaimana usaha kita, ikhtiar kita, karena kita cenderung ingin dia menjadi lebih baik, pasti punya cara yang juga tidak mudah. Pertama, kalau kasus yang Ibu sampaikan ini luar biasa ini Bu, karena ini adalah saudara sepupu, sesusuan. Jadi sudah seperti saudara kandung. Saudara kandung, karena satu susuan. Yang kedua, sebagai teman. Jadi sebetulnya chemistry-nya itu udah dapat banget. Jadi saran saya, Ibu mencari trik, cara, karena dakwah itu tidak mesti pakai dalil. Jadi seorang imam besar, ya, beliau orang Mesir, mengatakan, ahli tafsir, nasihat itu berat bagi orang yang menyampaikannya dengan cara yang berat. Dan nasihat itu menjadi nyaman, lunak, dan mudah apabila disampaikan dengan cara yang lembut, enak, dan mudah. Ya. Kalau begitu kita cari tahu nih, cara apa yang dia mudah terima untuk kita sampaikan. Apakah kita dengarkan curhatannya, tidak langsung memvonis, gitu. Kita dengarkan dulu sehari ke hari, dengarkan dulu, karena apalagi udah ada hubungan darah tadi ya. Nah, itu. Dan butuh kesabaran luar biasa. Ingat tadi Allah menjanjikan dunia dia berkumpul dan salah satunya memberikan syafaat. Apakah saudara tadi yang kita tidak tahu yang mana memberikan syafaat kepada Ibu? Tidak mesti kita yang mengecap baik, diri kita baik, belum tentu. Bisa jadi karena dia sabar, diuji dengan ekonominya, dia sabar, diuji dengan keimanannya, dia tabah, bisa jadi dia yang diberikan kesalehan yang nanti ketika meninggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saling mensupport. Ada juga cara yang lain, kita merendah juga boleh. Kita merendah. Jangan kita meninggikan diri kita di depan orang yang di bawah kita. Itu salah satu cara yang salah. Gitu. Dengan penampilan kita yang biasa, tidak menampakkan kita kesalehannya, datang ke rumahnya dengan pakaian yang biasa, menyesuaikan dengan dia, tanya kabarnya. Ya, kata Imam Sya'rawi, sampaikan dengan bahasa yang ringan, karena kita akan mengubah dunia dia menjadi dunia kita. Kita akan mengubah dari yang gelap menjadi terang. Tidak mudah itu, Bu. Karena hati dia bukan hati kita. Dan hati kita belum menjadi hati dia. Dan doa adalah senjata. Terakhir itu doa senjata. Ikhtiarkan. Sederhana tadi, bahasa yang mudah, rendahkan ego kita, baik jangan terlalu menampakkan supaya kita diterima oleh dia. Masya Allah. Islam itu mengajarkan
dakwah bil hikmah, bukan dakwah bil ayat. Bukan dakwah pakai neraka, pakai surga, bukan. Itu terakhir sudah itu. Tapi dakwah dengan hikmah. Lihat sasarannya siapa. Oh, mungkin dia sedang ada masalah di pikirannya, ndak usah dulu disinggung dengan masalahnya. Singgung dengan yang senang-senang dulu, dengan motivasi-motivasi yang membuat dia senang. Apa yang dia senang? Nah, itulah yang kita cerita. Terakhir, kita tiap hari berdoa untuk dia. Tadi kata Rasulullah tadi, doa dalam kesepian untuk temannya diaminkan malaikat. Jawaban saya, triknya disederhanakan. Jangan baru habis majlis taklim pakai gamis, pakai ini langsung ceramah, jangan. Lepaskan semuanya pakaian kita, nampak kesalehannya. Ada orang yang enggak suka begitu, Bu. Oh, baru udah pandai. Ada orang, tapi dia enggak ngomong, tapi dalamnya menolak. Keegoisan itu muncul karena berbeda orang, berbeda cara, berbeda pikiran, berbeda watak, berbeda konsep. Jadi hubungan ibu ini luar biasa, Bu. Kalau ibu pandai membawanya kepada arah yang lebih baik, subhanallah, pahalanya luar biasa. Saudara, sesusuan dan teman. Dan dia berharap dari ibu sebetulnya bisa membawa dia ke surga. Dan ingat, kita berusaha mendakwa orang jangan dipaksa-paksa. Semampu kita dan semampu dia. Sisanya serahkan kepada Allah yang memberikan hidayah. Dan kita tidak boleh memvonis orang, oh dia ini pasti masuk neraka. Tidak boleh. Ulama besar tidak pernah ceramah seperti itu. Doakan dia. Mudah-mudahan permintaan dia surga itu dikabulkan oleh Allah. Gitu ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua, memilih teman. Nah, ini bahasanya keren, memilih teman. Besti ya, Bu. Jadi ada kutipan dari nasihat seorang imam tabi'in mengatakan, Imam Hasan Al-Basri, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman yang beriman. Disuruh perbanyak, Bu. Bukan hanya satu. Perbanyaklah, artinya boleh mencari, boleh kita mendekat. Kita dapat orang iman. Iman itu tidak mesti dari kulitnya, bisa dari sifatnya, ketawaduannya, kerendahan hatinya. Banyak sebenarnya iman itu ya, tidak mesti nampak di kulit saja. Perbanyak, boleh kita, berarti jangan dipersulit, perbanyak. Di mana-mana diperbanyak. Nanti Allah akan pilihkan ibu. Allah akan dekatkan ibu dengan beberapa atau mungkin orang-orang yang spesial, yang hanya Allah yang bisa melembutkan hati orang-orang itu. Allah yang menyatukan itu, melembutkan itu. Jadi kalau kita udah mendekat, kita cari magnet-magnetnya, udah ketemu, biar Allah yang memberikan kedekatan itu, kelembutan, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di mana tempat kita mencurahkan. Jadi yang dimaksud dengan mencari teman yang soleh itu adalah seluruh kehidupan kita itu ada tempat kita untuk bukan curhat saja. Contoh, ketika kita tumbang ada tempat kita untuk bersandar. Bersandar di sini sandar ringan ya, bukan sandar kepada Allah. Ketika kita salah, di mana kita datang? Jangan sampai kita bersalah, kita salah di tempat kita datang. Ketika kita meminta nasihat, kita salah ke tempat meminta nasihat. Kan nasihat tidak langsung ke ustadz kan, Bu? Kita curhat. Besti, aku nih bingung, Besti. Ini begini. Ingat, kalau teman yang soleh, maka ndak rugi kalau kita punya teman yang soleh. Kalau ibu mencurahkan semua, dia akan kata jangan semuanya dibicarakan, ndak boleh, ya kan? Kalau yang tak baik, terus. Macam mana laki kok? Panjang ceritanya. Macam mana teman kemarin? Coba gak ceritakan tetangga. Teman yang ndak baik.
Tapi kalau teman yang baik, sudah, enggak usah. Dia akan pilih-pilih mana omongan kita yang pantas, mana yang tidak. Dia akan pilih, dia akan seleksi. Nah, jadi tadi perbanyak, silakan perbanyak. Enggak mesti satu aja, enggak usah. Nah, ibaratnya stoknya kalau HP itu penuh kan isinya. Kalau ada, kita udah ada cadangan. Nah, kalau satu lobet, ada yang lain. Gitu. Jadi memang dianjurkan istaksiru minal asdika il mu'minin. Imannya bagus. Yang penting iman itu. Karena yang membuat kita kekal di surga itu iman. Jangan sampai kita tergoda oleh amal. Tapi kalau syirik, habis. Kalau riya, habis. Batal amal itu. Yang penting iman dia kuat. Makanya dalam bahasa Hasan Al-Basri, perbanyaklah asdiko il mu'minin. Perbanyak teman-teman yang imannya bagus. Yang imannya kuat. Ya, yang jelas-jelas di pengajian lah ya, insya Allah. Insya Allah, amin. Makin ramai makin bagus. Nah, tapi tentu ada pandangan-pandangan kita nih yang kalau orang beriman itu tidak salah pilih. Dari hati berjumpa ke hati. Apa itu ada pepatah? Dari hati turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Kok turun ya? Hati ke hati. Dari hati ke hati itu pasti akan nyambung dia. Karena yang membolak-bolakkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi serasa itu Bu, silakan jangan disekat. Makin banyak kita dapatkan berarti Allah berikan kita peluang banyak banyak tempat untuk kita mengisi energi gitu. Nah, sana ada, sini ada. Tapi sebaliknya kalau kita tidak beriman susah dapat kawan. Sana cemberut orang, sini cemberut orang, sana takut berkawan. Nah, misalnya. Tapi kita tidak boleh membiarkan orang dalam kesesatan. Tidak boleh. Tapi yang dimaksud ini mendekati orang-orang teman yang soleh. Orang yang nggak soleh jangan dijauhi. Kalau bisa kita punya peran di situ untuk mengajak dia kepada yang baik. Tapi jangan terlalu intens. Tapi kita meluruskan dia kepada hal yang baik. Saya rasa itu mungkin Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Dan ini segmen terakhir ya Ustazah untuk bisa menyampaikan pesan atau closing statement dari Majelis Ilmu hari ini. Baik. Alhamdulillah tema kita terkait dengan temanmu surgamu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, dimanapun kita berorganisasi, maka selain kita mendapatkan nasihat, kita juga butuh tempat kita mendekat, merapat. Karena kita tadi makhluk sosial. Nggak boleh juga kita nih merasa aku udah bisa. Aku udah paling benar, aku udah paling takwa, enggak bisa. Kita butuh karena kita makhluk sosial. Yang kedua, di antara teman-teman tempat kita berkumpul, ada pilihan-pilihan yang kita jatuhkan, di mana satu saat kita butuh dia. Kita butuh dia meluruskan, kita butuh dia menasehatkan, ya Bu. Kita butuh dia untuk membenarkan atau menyalahkan perbuatan kita. Yang ketiga, ingat, tidak hanya dunia manfaatnya, di akhirat. Teman yang soleh, teman yang baik akan memberikan syafaat, akan berdoa kepada Allah supaya kita yang mungkin belum bagus keberuntungannya nanti di akhirat, maka teman itulah yang ingat kebaikan kita, dia berdoa kepada Allah supaya kita juga masuk surga. Teman yang soleh, yang baik bukan hanya surga dunia tapi juga surga di akhir. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini hadir, yang ada di rumah, yang ada di mana saja, mudah-mudahan yang punya niat baik Allah berikan bantuan supaya kita mendapatkan teman-teman yang saleh. Bukan hanya dunia dia mendapatkan kita memberikan kita kebaikan, tapi juga bisa memberikan kebaikan nanti di akhir. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Fadila rahimakumullah saja para pemirsa MTU TV Mujiran Pontianak dan juga ibu-ibu dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di program Majelis Ilmu bertepatan di tanggal 31 Agustus tahun 2024 telah usai dan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga tentunya saya pribadi dan kru mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Semoga lain waktu masih bisa kembali lagi bersama di studio MTU TV Mujahidin. Dan juga tak lupa kami mengucapkan kepada Ustazah terima kasih. Semoga the next segmen kembali lagi membersamai dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Baik ibu-ibu dirahmati Allah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indasari yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihir ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
lam hati wa napasin bi'adadi kulli ma'lumila. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukda bihil hawaiju wa tunnalu bihir ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa napasin bi'adadi kulli ma'lumilak wa sahbihi fi kulli lamhati wa napasin bi'adadi kulli ma'lumilak.